Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didi Siswanto. Di pertemuan keempat ini, materi pembelajaran keempat ini kita akan belajar if, elif, dan else ya. Masih melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya di pertemuan 3. Di pertemuan 4 ini kita akan belajar if, elif, dan else. Langsung saja kita buka Python-nya. Kemudian kita bikin filenya dulu, kita new file, kita save as. Ini bebas ya teman-teman, bentuknya bebas. Program komputer tempat ya. Dari Oke, ini sudah siap untuk Python-nya. Di pertemuan 4 ini kita belajar if, elif, dan else. Untuk if dan else ini masih sama dengan teman sebelumnya di materi ketiga. Ini langsung saja, misalnya kita punya variabel A misalnya 2, B sama dengan 4, kemudian C sama dengan 7 misalnya. Coba kita generate if A lebih besar dari B misalnya. Kita print A lebih besar dari B. Kemudian untuk elif B lebih besar dari 7. Kemudian print B lebih besar dari 7. Dan misalnya ada elif lagi ya, elif C lebih besar dari 8 misalnya. Tanda petik C lebih besar dari 8 dan browser else print berdasarkan di atas semua sudah. Coba kita save, kita run ya, hasilnya seperti apa. Kita save, kita run. Pernyataan di atas salah semua ya, pernyataan di atas salah semua. Jadi ini if A lebih besar dari B, A nya ini 2, ini tidak lebih besar dari B 4 ya, berarti salah. Kemudian B ini 4 tidak lebih besar dari 7 ya, berarti ini salah juga. Kemudian C ini 7 tidak lebih besar dari 8, salah. Jadi yang terbaca ini yang else-nya, pernyataan di atas salah semua. Nah, kemudian kalau misalnya kita ganti, misalnya ini diganti 9 misalnya, kita save, kita run, hasilnya C lebih besar dari 8, C lebih besar dari 8 ini ya, yang
yang tengah bawah ini ya, harus lebih besar dari 8. Kemudian misalnya yang ini kita rubah, B-nya ini 7 ya, berarti misalnya sini 8. Kita save, kita run, B lebih besar dari 7. B, B ini 8 lebih besar dari 7 ya. Jadi sudah terbaca. Kemudian misalnya kita coba lagi, ini misalnya kita ganti 10. Kita ganti 10, sekarang A lebih besar dari B. A10 lebih besar dari B. Jadi yang terbaca if-nya ya, walaupun yang elif-nya ini juga sebenarnya benar ya. B ini lebih B ini 8 lebih besar dari 7, C-nya 9 lebih besar dari 8. Ini walaupun benar, tapi dia membacanya dari atas ya, dari yang pertama. Karena yang pertamanya ini A lebih besar dari B, maka yang terbaca itu yang atas yang pertama. Kalaupun misalnya kita balik, misalnya dibalik ini copy ke bawah. Dari dan yang ini kita copy ke atas misalnya. Kalau kayak gini yang terbaca, maka kita save, kita run. C lebih besar dari 8, C lebih besar dari 8. Jadi membacanya itu dari yang paling atas, yang if ini ya, yang if. Walaupun misalnya B yang B lebih besar dari 7 ini benar, B-nya 8 lebih besar dari 7, dan A-nya ini 10 lebih besar dari B, ini benar, tetap saja bacanya yang atas. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan lagi ya, kita rubah misalnya kita tambahin D sama dengan 10. Kemudian kita print di sini elif A lebih besar sama dengan ya D, print A sama dengan D. Setelah kita membacanya tetap dari yang atas ya, bacanya tetap yang di atas. Kalau misalnya yang lain dibikin salah, misalnya C lebih besar dari 8, misalnya ini dari 7, kemudian B 8 lebih besar dari 7, ganti 6, dan A lebih besar dari B. Ini ganti 5 aja ya. Jadi besar kita run, A sama dengan D itu yang terbaca yang paling bawah ini, karena 3 yang di atas ini salah semua. Yang if-nya C ini 7 tidak lebih besar dari 8, B-nya 6 ini tidak lebih besar dari 7, dan A-nya ini 5 tidak lebih besar dari B6. Jadi bacanya yang ini, yang tengah, yang bawah. Kalau misalnya salah semua, misalnya ini 4, itu tidak ada pernyataan yang benar ya, A sama dengan D, A sama dengan D, padahal ini D-nya salah ya, sama A gitu. Ukurnya segini ya, misalnya
bagus dulu sama dengan itu. Nah, sama dengan T. Padahal A-nya beda ya. Sama dengan itu kayak gini bukan sih? Pakai sama lebih kecil aja ya. Nah, lebih kecil dari T. Nah, pernyataan di atas salah semua ya. Jadi C C7 ini tidak lebih besar dari 8, B6 ini tidak lebih besar dari 7, A5 ini tidak lebih besar dari B6, dan A5 ini tidak lebih kecil dari D4 lebih besar. Jadi yang terbaca else-nya pernyataan di atas salah semua. Jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan if, else, dan else dalam bahasa pemrograman Python ya. Di dalam pemrograman Python untuk penggunaan if, else, elif, dan else kurang lebihnya seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah karena ini saya juga masih sama-sama belajar ini guys. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.